Bapak semua? Baik, Pak. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih kepada anak Bapak semua. Sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Kemudiannya, Bapak persilakan. Pak. Saya. Ini Pak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, Bapak terlebih dahulu akan mengabsen satu persatu. Claudia Ataya, Hadir, Pak. Daniel April, Rinaldi Purba, Present Pak. Elvi Yulita, Hadir, Pak. Evi Dewana, Asra, Dwi Abdillah, Dio Permana Tarigan. Ya Pak. Baik, terima kasih. Bapaknya hadir semua ya pada hari ini. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan yang pertama memahami klarifikasi sumber daya alam dan pariwisata di Indonesia. Yang kedua, menunjukkan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis potensi persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu potensi dan sumber daya kehutanan di Indonesia. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari kehutanan? Ya, coba Claudia Ataya. Mulai banyak kelompok. Iya, dari Claudia Ataya mungkin itu pendapatnya. Dari yang lain, ada nggak pendapatnya tentang kehutanan? Tentang kehutanan? Banyak akhirnya, Pak. Banyak Iya, tampaknya sama ya pendapatnya. Langsung saja. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya lahan hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi ada beberapa jenis hutan di Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak apa saja jenis-jenis hutan di Indonesia? Hutan tropis, hutan lindung, sama lah itu hutan mangrove, hutan musim. Nah, ini dia. Jadi jenis-jenis hutan di Indonesia ada 7. Yang pertama yaitu ada hutan hujan tropis. Yang kedua ada hutan musim. Yang ketiga ada hutan pegunungan. Yang keempat ada hutan sabana. Yang kelima ada hutan rawa. Yang keenam ada hutan mangrove. Dan yang terakhir ada hutan gambut. Nah, selanjutnya ada fungsi hutan. Nah, fungsi hutan yang pertama yaitu sebagai hutan produksi. Jadi maksudnya itu hutan itu mencukupi atau memenuhi produksi atau kebutuhan pokok dari manusia. Dan yang kedua ada hutan lindung. Nah, jadi maksudnya itu hutan lindung berfungsi sebagai pelindung terhadap makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga ada hutan suaka alam atau hutan penyangga. Materi selanjutnya yaitu potensi dan sumber daya pertambangan di Indonesia.
Nah, sumber daya pertambangan. Ada yang tahu di sini apa itu pertambangan? Dio mungkin tahu apa itu pertambangan? Saya pertambangan itu adalah suatu kegiatan Pak, pengambilan sumber daya alam seperti endapan galian yang harganya tinggi Pak. Baik, terima kasih kepada Dio. Jadi pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian yang mempunyai harga atau mempunyai nilai ekonomis dari dalam kulit bumi baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, bahan tambang atau bahan galian dibedakan menjadi 3 golongan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada bahan tambang golongan A atau strategis, yaitu merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara atau kehidupan makhluk hidup. Yang kedua ada bahan tambang golongan B atau golongan vital, yang merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara, dikuasai oleh negara dan menyertakan rakyat. Dan yang terakhir ada barang tambang golongan C yang merupakan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan tidak vital, biasanya diusahakan oleh rakyat. Selanjutnya ada bahan tambang golongan A. Nah, apa saja itu bahan tambang golongan A? Jadi bahan tambang golongan A yaitu yang pertama minyak bumi, kedua gas bumi, ketiga batu bara, keempat nikel, dan yang kelima timah putih. Selanjutnya bahan tambang golongan B. Nah, ada yang tahu nggak apa saja itu kira-kira bahan tambang golongan B? Ada yang tahu? Oke, langsung saja. Nah, jadi bahan tambang golongan B itu ada yang pertama ada emas, yang kedua perak, ketiga platina, keempat intan, kelima belerang, keenam besi, ketujuh tembaga, dan yang terakhir ada bautsit. Selanjutnya ada bahan tambang golongan C. Bahan tambang golongan C terdiri dari yang pertama ada pasir vulkanik, yang kedua ada obsidian, yang ketiga ada batu granit, keempat marmer, kelima kaolin, keenam fosfat, ketujuh gipsum, kedelapan mangan, kesembilan zeolit, dan yang terakhir ada pasir kuarsa. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada potensi dan sebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, sumber daya kelautan atau sumber daya perikanan adalah kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan mulai dari penangkapan, produksi, sampai dengan pemasarannya. Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu sekitar 81.000 km, sehingga memiliki potensi kekayaan laut yang besar. Kekayaan laut di Indonesia ini, tepatnya di laut teritorial dan di kawasan zona ekonomi. Hal ini menyebabkan Indonesia sangat kaya akan ikan sebagai sumber potensi hewani dan sumber daya pokok manusia juga. Nah, selanjutnya ada jenis perikanan di Indonesia. Ada yang tahu nggak apa saja itu jenis perikanan di Indonesia? Terus air tawar, air kolam, betul ya apa yang dibilang tadi. Jadi jenis perikanan di Indonesia ada 3. Yang pertama ada perikanan air tawar yang dibudidayakan dengan jaring terapung yang dipasang di danau, waduk, atau aliran sungai. Jadi jenis-jenis ikannya itu misal seperti ikan nila, ikan emas, ikan lele, dan lain-lain. Yang kedua ada perikanan air laut.
Nah, perikanan air laut ini digunakan sebagai kesejahteraan rakyat Indonesia. Potensi yang terdapat di laut yaitu banyak jenis ikan yang terdapat di laut seperti ikan tenggiri, ikan tongkol, ikan tuna, ikan dencis, dan lain-lain. Yang ketiga ada perikanan air payau, yaitu jenis ikannya seperti ikan bandeng, udang, kepiting, dan masih banyak yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, ada potensi dan sebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Nah, Indonesia tidak hanya memiliki potensi sumber daya kehutanan, perikanan, pertambangan saja, akan tetapi memiliki potensi sumber daya pariwisata juga, yang tentunya sangat besar dan mendunia juga. Nah, salah satu pariwisata di Indonesia yang terkenal, ada yang tahu nggak di pulau mana? Bali ya. Kalau Sabang terkenal, mungkin Sabang terkenalnya itu hanya sebatas di Indonesia aja, belum terlalu mendunia kayak Bali ya. Mungkin kalau kalian tanya ada orang-orang luar sana, mungkin kebanyakan tahunya orang itu Bali. Kalau Indonesia jarang orang itu tahu. Nah, Bali ya tadi ya. Jadi pariwisata yang sangat terkenal di dunia itu ada di Pulau Bali. Pariwisata ini merupakan salah satu sektor penting dan mempercepat pembangunan di Indonesia. Pariwisata ini juga merupakan penyumbang sumber ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Terdapat banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata, misalnya seperti hutan yang memiliki banyak potensi mulai dari keanekaragaman flora dan faunanya. Kemudian ada potensi kelautan yang memiliki jenis terumbu karang, berbagai macam ikan yang hidup di dalam laut tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf apabila terdapat penyampaian materi yang kurang tepat atau kata-kata Bapak yang salah, mohon dimaafkan. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.